Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7A akan mempresentasikan tentang Preventing Disease Screening in the Pharmacy. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya sendiri Cindy Meliawati, NIM 14, Wiola, NIM 30, Siti Erliah, NIM 39, Risma, NIM 47, dan Raffi Ilzam, NIM 50. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Screening adalah aplikasi sistematis dari proses tes untuk mengidentifikasi individu yang cukup beresiko terhadap kelainan tertentu untuk menjamin penyelidikan lebih lanjut. Screening merupakan komponen strategi yang dapat mencakup diagnosis dan mencakup rencana tindakan untuk promosi kesehatan dan pencegahan atau pengendalian penyakit. Lalu, screening dapat dilakukan dengan penggunaan laboratorium atau tes titik perawatan, tetapi mungkin melibatkan penggunaan kuesioner penilaian risiko, pemeriksaan fisik observasi saja, atau mungkin menggabungkan semua metode. Lalu, screening dapat mengurangi risiko berkembangnya suatu kondisi atau komplikasi, tetapi tidak dapat menjamin perlindungan total. Pendekatan luas untuk screening meliputi berbasis populasi, selektif, dan deteksi kasus oportunistik. Pendekatan berbasis populasi berusaha untuk menyaring semua orang. Screening selektif menargetkan kelompok berisiko tinggi dan deteksi kasus oportunistik melibatkan penyediaan tes screening kepada individu selama penemuan rutin dengan sistem perawatan. Lalu ini ada tabel untuk menilai efektivitas screening. Validitas tes screening ditentukan dalam hal sensitivitas dan spesifisitasnya. Sensitivitas tinggi menunjukkan bahwa tes berhasil mendeteksi orang yang terkena penyakit. Sedangkan spesifisitas mengidentifikasi orang yang tidak memiliki penyakit. Di sini ada tabel, yaitu tiga kolom, yaitu ada kolom hasil tes, terpengaruh dan tidak terpengaruh. Hasilnya yaitu positif atau negatif. Lalu ada tabel berikutnya. Ini berisi tentang ketentuan dan definisinya. Ketentuan yang pertama yaitu sensitivitas atau tingkat deteksi. Definisinya, peluang terkena dampak diberikan hasil positif. Kemudian ada kekhususan, definisinya proporsi individu yang tidak terpengaruh dengan hasil negatif. Lalu tingkat positif palsu, proporsi individu yang tidak terpengaruh dengan hasil positif. Kemudian nilai prediksi positif, yaitu probabilitas bahwa individu yang terkena memiliki penyakit. Dan yang terakhir yaitu peluang terkena dampak diberikan hasil positif, adalah rasio jumlah individu yang terkena dampak dengan yang tidak terpengaruh di antara mereka yang memiliki hasil positif. Selanjutnya yaitu screening untuk diagnosis penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 adalah penyakit tidak menular yang paling umum secara global dan penyebab kematian keempat atau kelima di negara maju yang timbul terutama di penyakit kardiovaskular. 50% dari semua orang dengan diabetes tipe 2 tidak menyadari kondisi mereka atau bahwa mereka berisiko signifikan terkena diabetes. Program screening yang beroperasi di Inggris yaitu ada anomali janin, penyakit menular dalam kehamilan, bintik darah bayi baru lahir, pendengaran bayi baru lahir, aorta perut aneurisma, retinopati diabetik, dada, serviks, kanker usus, kanker prostat, klamidia, dan cek kesehatan. Lalu metode screening untuk diabetes yaitu tes screening untuk diabetes tipe 2 meliputi kuesioner penilaian risiko, tes biokimia dalam tentang pengukuran glukosa darah dan kombinasinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, baik. Selanjutnya saya Diola Mardiani akan menjelaskan bagian slide ini. Ini merupakan alat screening risiko diabetes pilihan yang terdiri atas skala risiko, rentang skor dengan titik potong, faktor yang mempengaruhi, kepekaan, kekhususan, dan ROC. Skala risiko yang pertama itu ada Danish Diabetes Risk Score dengan rentang skor dan titik potong yaitu 0 sampai 6 dengan lebih dari 31. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada usia, jenis kelamin, riwayat diabetes, peningkatan tekanan darah, BMI yang melebihi 25 kg, kemudian aktivitas fisik yang kurang. Dengan kepekaan 76%, kekhususan 72%, dan ROC-nya 0,8. Yang kedua ada CRS dengan rentang skor 0,1 dan titik potongnya lebih dari 0,199. Dengan faktor yang mempengaruhi yaitu ada usia, jenis kelamin, BMI, steroid dan antihipertensi, obat, keluarga, dan riwayat merokok. Dengan kepekaan 77%, kekhususan 20% dan ROC 0,8. Skala risiko yang tiga itu ada Finnish Diabetes Risk Score dengan rentang skor 0 sampai 26 dan titik potong lebih dari 11. Lalu faktor yang mempengaruhinya itu ada usia, ada BMI, pinggang lingkar, aktivitas fisik, konsumsi buah setiap hari, sayuran, kemudian pengobatan antihipertensi, riwayat glukosa darah, serta riwayat keluarga yang menderita kencing manis. Dengan kepekaan yaitu untuk perempuan 66% dan untuk laki-laki 70%. Kekhususan sendiri perempuan 69%, laki-laki 61%, ROC-nya perempuan 0,73 dan laki-laki 0,72. Kemudian skala risiko yang keempat itu ada Ausdricks dengan rentang skor 0 sampai 36 dan titik potongnya kurang dari 12. Faktor yang mempengaruhinya itu ada usia, jenis kelamin, etnis, riwayat keluarga diabetes, hipertensi, merokok, buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikonsumsi, kemudian riwayat glukosa darah, lingkar pinggang, dan aktivitas fisik. Dengan kepekaan 78%, kekhususan 58%, dan ROC-nya 0,75. Next. Selanjutnya, ini merupakan bukti dari pemeriksaan di apotek. Dari gambar di samping, dijelaskan bahwa sebuah survei nasional apotek komunitas Australia pada tahun 2002 melaporkan bahwa sekitar 79.000 tes screening untuk glukosa telah dilakukan pada tahun sebelumnya, dengan 22% apotek melakukan setidaknya 1 tes per bulan. Studi ini menunjukkan bahwa 20 pasien perlu di-screening untuk mendiagnosis 1 orang dengan diabetes. Sebuah penelitian di Amerika yang berfokus pada populasi minoritas dan orang tua menemukan bahwa screening berurutan untuk diabetes dan penyakit kardiovaskular di 577 apotek komunitas menghasilkan lebih banyak rujukan dokter daripada screening yang disediakan di 331 pengaturan non-kesehatan, yaitu 51% berbanding dengan 42%. Next. Ini merupakan tabel dari perbandingan alat penilaian risiko penyakit kardiovaskular, terdiri atas alat risiko CVD, faktor, dengan tingkat risiko. Alat risiko CVD yang pertama itu ada risiko kejadian CVD yang lebih dari 10 tahun, dengan faktor usia yaitu sekitar 20-79 tahun, ada jenis kelamin, diabetes, kemudian merokok, BP sistolik, TC, HDL. Dengan tingkat risiko yaitu pada pria 12 sampai 10%, 13 sampai 15 sampai 20%, 16 sampai 25%, serta 17 sampai dengan 30%. Yang kedua itu ada pedoman bersama masyarakat Inggris, yaitu risiko kejadian CVD lebih dari 10 tahun juga. Dengan faktor usia kurang dari 50 dan kurang dari 50 sampai 60 tahun. Kemudian faktor lainnya ada jenis kelamin, diabetes, merokok, BP sistolik, rasio, dan TC HDL. Dengan tingkat risiko yaitu kurang dari 10% itu risikonya rendah. Kalau misalnya 10-20% risiko sedang, dan bila lebih dari 20% itu risikonya tinggi. Kemudian yang ketiga ada kalkulator risiko Selandia Baru, 5 tahun risiko kardiovaskular peristiwa. Dengan faktor itu untuk usianya 50-65 tahun, jenis kelamin, merokok, BP, rasio TC, HDL, dan diabetes. Dengan tingkatan risiko yang ringan itu kurang dari 10%, sedang 10-15%, tinggi 15-20%, dan sangat tinggi itu melebihi dari 20%. Yang keempat itu ada evaluasi risiko koroner sistematis, yaitu 10 tahun risiko kejadian CVD yang fatal.
Kalau ini faktornya usianya itu sekitar 50-65 tahun dan sama seperti sebelumnya. Kemudian tingkatan risikonya yaitu ambang untuk risiko kematian itu adalah 5% atau lebih tinggi dari 5%. Yang kelima itu ada ProCam 23, di mana risiko kejadian sipil ini lebih dari 10 tahun dengan faktor usia sekitar 35-65 tahun, ada LDL, merokok, HDL, BP sistolik, riwayat keluarga dengan infak miokard dini, diabetes, dan trigliserida. Dengan tingkatan risikonya yaitu ada 0-20 kurang dari 1%, 21-44 kurang dari 10%, 45-53 kurang dari 20%, serta 54-61 itu kurang dari 40%. Di sini CVD itu merupakan penyakit Baik, yang selanjutnya yaitu peluang untuk screening apotek. Apotek mengundang orang untuk screening lipid yang memiliki resiko potensial, seperti yang mereka menggunakan antihipertensi, yang diidentifikasi dari catatan pengobatan pasien. Dalam sebuah penelitian di Kanada, 30 relawan pendidik kesehatan sebaya yang bekerja di apotek komunitas menilai 406 orang tua. Di antara 148 orang atau 36,5% memiliki tekanan darah tinggi. Jadi jika dirujuk ke apoteker dan dokter umum untuk ditinjau dan ditindaklanjuti. Studi ini telah menunjukkan bahwa keterlibatan apoteker melalui tinjauan dan dukungan berdampak positif pada kepatuhan terhadap obat-obatan dan peningkatan kadar lipid. Selanjutnya, bukti pemeriksaan apotek. Banyak uji coba screening awal di apotek komunitas yang berfokus pada faktor risiko individu seperti hipertensi atau dislipidemia. Beberapa menawarkan screening oportunistik gratis kepada pelanggan yang mengunjungi apotek. Misalnya, program screening hipertensi dan stroke di Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1996. Dari 351 pasien yang di-screening di apotek, 216 atau 62% menderita hipertensi, tetapi 103 pasien atau 29% tidak memiliki diagnosis sebelumnya. Baru-baru ini, uji coba screening apotek komunitas mengidentifikasi dan merujuk pasien untuk beberapa faktor resiko, serta menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan faktor resiko. Misalnya, promosi kesehatan dan layanan screening untuk faktor resiko kardiovaskuler di 9 apotek pedesaan di New South Wales, Australia menggunakan kuesioner penilaian risiko, ditambah pengukuran berat badan, tekanan darah, kolesterol total, dan trigliserida. Next. Selanjutnya yaitu pada penyakit kanker. Istilah kanker mewakili sekelompok penyakit di mana sel-sel abnormal dalam tubuh tidak dihancurkan oleh mekanisme kontrol normal. Hasilnya adalah proliferasi dan penyebaran penyakit. Kanker ditentukan oleh jenis sel yang terlibat dalam tempat penyakit dimulai. Sebagian besar kanker jika tidak diobati berakibat fatal. Namun, pengobatan dapat menyembuhkan pasien atau menunda kematian secara signifikan. Prostat adalah kanker yang paling umum pada pria dan payudara pada wanita. Kanker payudara adalah bentuk kanker yang paling umum di Inggris, Australia, dan negara maju lainnya. Kematian akibat kanker sebagian besar sering disebabkan oleh kanker paru-paru, dengan kanker prostat dan payudara menjadi yang paling umum kedua. Di seluruh dunia, kanker dengan kelangsungan hidup 5 tahun tertinggi adalah testis, 97%, tiroid 93%, melanoma 92%, payudara 88%, dan prostat 85%. Resiko kanker payudara meningkat dengan kepadatan payudara dan estradiol. Sedangkan olahraga, pengurangan berat badan, diet rendah lemak, dan pengurangan absorpsi alkohol dikaitkan dengan penurunan resiko kanker payudara. Jadi wanita yang menjalani terapi penggantian hormon dan yang menjalani gaya hidup tidak sehat cenderung berisiko lebih tinggi. Untuk kanker prostat, resiko meningkat setelah usia 50 tahun.
Untuk kanker serviks, risiko utama adalah infeksi human papillomavirus. Merokok, kontrasepsi oral dalam waktu lama, infeksi klamida, dan riwayat keluarga juga merupakan tampaknya meningkatkan risiko. Untuk kanker usus atau usus besar, resikonya adalah merokok, asupan alkohol yang tinggi, diabetes tipe 2, pertambahan usia, riwayat keluarga, makan daging yang dimasak dengan suhu tinggi, dan asupan buah dan sayuran yang rendah, serta aktivitas fisik yang rendah obesitas. Selanjutnya metode screening untuk kanker. Ada 4 program screening untuk kanker, yaitu yang pertama kanker serviks menggunakan tes Papinocolau atau PAP untuk mendeteksi kelainan pada serviks. Yang kedua kanker payudara menggunakan mamografi. Yang ketiga kanker usus menggunakan tes darah gaib tinja atau FOBT. Dan yang terakhir kanker prostat menggunakan kadar antigen spesifik prostat atau PSA dalam darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peluang untuk screening apotek. Karena program screening untuk kanker didasarkan pada screening berbasis populasi daripada oportunistik, penggunaan profesional kesehatan yang memiliki paparan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan jumlah mereka yang dapat di-screening adalah pendekatan yang masuk akal. Namun, bagi apoteker untuk menghadapi tantangan screening kanker berbasis masyarakat, diperlukan program pendidikan dan pemberdayaan. Basis pengetahuan di bidang ini tidak tradisional untuk farmasi dan kurangnya pengetahuan dapat menjadi hambatan untuk terlibat. Namun, apoteker harus mendorong pasien dan masyarakat umum untuk menerima undangan pemeriksaan dan dapat menjelaskan manfaatnya. Kemudian ada bukti pemeriksaan apotek. Pada apotek di Richmond, Virginia, alat penilaian resiko kanker payudara yang disediakan oleh National Cancer Institute of America diimplementasikan di 6 apotek komunitas. Apoteker juga memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pemeriksaan payudara sendiri. Kebutuhan pemeriksaan klinis dan mamografi, kepatuhan meningkat dengan telah dilakukannya pemeriksaan mengenai kanker payudara dengan keterlibatan dari apoteker terhadap 140 pasien. Next. Selanjutnya, area potensial lainnya untuk penyaringan apotek. Screening yang dilakukan meliputi kesehatan mental, gangguan tidur, dan instrumen farmasi khusus untuk menyaring orang yang berisiko mengalami kesehatan tidur yang buruk. Screening ini belum berjalan baik karena penelitian di Australia menemukan bahwa 62% orang yang di-screening berisiko, sehingga penting untuk dikembangkan. Selanjutnya, screening dalam kondisi yang ada dan pada populasi beresiko tinggi, asma. Asma merupakan salah satu penyakit tidak menular yang paling umum di dunia. Asma adalah penyakit episodik, ditandai dengan eksaserbasi dan periode bebas gejala. Hal ini ditandai dengan sesak nafas episodik, terutama pada malam hari dan batuk. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan ekspresi asma termasuk riwayat keluarga, obesitas, jenis kelamin, paparan alergen, infeksi saluran pernafasan dini, paparan asap tembakau, populasi dalam atau luar ruangan, dan diet. Diagnosis dini dan penggunaan obat dapat mengurangi beban masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi resiko kematian. Penyakit tidak dapat disembuhkan. Dapat dilakukan screening untuk menggambarkan tingkat kontrol pada penderita asma dengan dilihat dari gejala dan bronkodilator. Next. Selanjutnya ada metode screening untuk kontrol asma yang buruk. Screening yang dapat dilakukan yaitu pengukuran fungsi paru-paru dengan cara menggunakan spirometri dan pengukuran aliran ekspirasi puncak. Instrumen yang dapat dilakukan yaitu laporan gejala diri dari pasien dengan cara melakukan skor asma dan kuesioner terkontrol asma. Tingkat kontrol ini berguna untuk membuat keputusan terhadap pengobatan. Indeks morbiditas berguna untuk menyaring resiko asma yang tidak terkontrol dan terbukti sensitif. Selanjutnya ada peluang untuk screening apotek. Apoteker dapat mengidentifikasi pasien potensial dengan asma yang telah dipantau atau dirawat menggunakan cara pengobatan pasien untuk menyaring kontrol asma yang buruk. Bukti pemeriksaan apotek yaitu digunakan alat spirometri di apotek komunitas, menggunakan alat untuk screening di apotek
menggunakan pengukuran aliran ekspirasi puncak dan terbukti untuk screening yang baik terhadap manajemen penyakit yang buruk. Kemudian ada algoritma berdasarkan data farmasi, dan yang terakhir ada kuesioner kontrol asma untuk menyaring pasien yang beresiko dalam hal pengendalian asma. Ya, selanjutnya yaitu penjualan alat screening dari apotek komoditas. Ada dua jenis. Alat tes di mana pasien mengumpulkan sampel dan melakukan tes, atau koleksi kit di mana sampel dikumpulkan oleh pasien dan dikirim ke laboratorium. Misalnya dengan kit pengujian kolesterol, klien dapat mengukur hanya kolesterol total atau profil lipid lengkap termasuk kolesterol lipoprotein densitas tinggi, kolesterol lipoprotein densitas rendah, dan trigliserida. Hasilnya harus dipertimbangkan dalam konteks faktor risiko lain untuk penyakit kardiovaskular dan selalu didiskusikan dengan profesional kesehatan. Untuk screening kanker usus besar, saat ini ada dua jenis FOBT, guaiac dan imunokimia. Tes guaiac mengharuskan pasien untuk mengubah diet dan obat-obatan mereka dan memerlukan sampel dari 3 gerakan usus yang terpisah. Apoteker harus selalu menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan untuk klien yang penggunaan alat tes diagnostik di rumah. Hal yang harus diperhatikan, menilai kapasitas klien untuk melakukan tes, menekankan pentingnya memeriksa tanggal kadaluarsa dengan hati-hati, mengikuti petunjuk pabrik, dan memastikan telah memahami cara penggunaan. Selanjutnya yaitu penyaringan apotek masa depan. Screening penyakit tidak menular adalah kegiatan kesehatan masyarakat di mana apotek memiliki peran yang diakui dengan tindak lanjut kegiatan promosi kesehatan. Tingkat keterlibatan apoteker dalam screening sangat bervariasi dengan berbagai program. Harus memastikan bahwa program tersebut memenuhi standar praktik profesional yang disyaratkan sehubungan dengan pelatihan, jaminan kualitas peralatan, dan prosedur pengujian konseling pasien, catatan, rujukan, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu standar praktik profesional Federasi Farmasi Internasional untuk screening dan deteksi kasus. Yang pertama yaitu latih staf untuk memastikan kompetensi berkelanjutan dalam penggunaan peralatan, prosedur operasi standar yang harus diikuti, minimalisir risiko, interpretasi hasil, dan batasan berbagai tes. Yang kedua, melembagakan program jaminan kualitas yang mencakup peralatan dan prosedur untuk memastikan keakuratan hasil. Yang ketiga, simpan hasil tes termasuk rincian lengkap pasien dengan cara yang tepat di apotek, sesuai dengan semua undang-undang perlindungan data yang relevan dan kode profesi standar profesional dalam kaitannya dengan kerahasiaan. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang sesuai untuk setiap aspek pelaksanaan pengujian, untuk pemisahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah klinis, dan untuk menangani tumpahan dan cedera tertusuk jarum yang tidak disengaja. Yang kelima, pastikan bahwa informasi tentang hasil tes dan konseling individu yang tepat dapat dilakukan di lokasi yang memberikan privasi. Yang keenam, bekerja sama dengan dokter dan profesional lain yang memberikan perawatan kesehatan kepada mereka yang menggunakan layanan pengujian yang disediakan di apotek, paling tidak untuk menyetujui kriteria rujukan yang relevan. Yang ketujuh, memperoleh informed konsen dari seseorang sebelum melakukan tes titik perawatan yang memerlukan pengambilan sampel cairan tubuh dan otorisasi dari individu sebelum mengirimkan hasil tes ke pihak lain, termasuk dokter, individu, atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Dan jika tidak ada otorisasi untuk menasihati individu tersebut untuk mencari nasihat medis jika apoteker menganggap itu perlu. Yang kedelapan itu memastikan bahwa asuransi ganti rugi profesional yang diadakan mencakup semua aspek penyediaan layanan penyaringan dan pengujian yang diberikan. Yang kesembilan, menginformasikan pasien dengan penyakit kronis ketika tes tindak lanjut diperlukan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.